Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 278 mati. Rocky bicara dengan datar, dia bukan berkomunikasi dengan arwah tapi sedang menghisap darah. Rusa jantan itu walaupun tidak bergerak tapi tubuhnya malah tidak berhenti gemetar. Dalam waktu beberapa menit yang singkat, rusa jantan yang tadi masih sehat kuat malah seperti mengerut, semakin kecil. Dalam sekejap rusa jantan jadi kurus kering, tampaknya di bawah kulit rusa sedang menahan sekumpulan tengkorak. Tubuh rusa jantan yang sehat kuat mengecil beberapa kali lipat, disedot sampai jadi rusa kering yang berukuran kurang lebih seperti seekor golden retriever. Mati melepaskan tangannya, rusa kering langsung terjatuh dengan kaku, kedua matanya terbuka, sudah disedot darahnya, sudah mati sejak awal. Dan wajah Mati yang barusan masih putih pucat, seketika berubah jadi merah, bahkan kerutan di wajahnya juga jadi ketarik, sudah seperti seorang remaja. Joan langsung mengucapkan selamat, ilmu Tao yang mulia benar-benar sangat tinggi, teknik menakjubkan seperti kembali jadi muda ini, mungkin di dunia ini hanya yang mulia seorang yang bisa melakukannya. Ekspresi Mati sombong, bicara dengan datar, ini adalah teknik rahasia organisasi Hidden Ghost School, orang di samping tentu saja tidak bisa mempraktekkannya. Itu tentu saja. Joan langsung memerintah dua asisten perempuan, memerintah Papa yang mulia pergi istirahat, kalian berdua layani baik-baik. Rocky melihat Mati sekelompok orang berjalan masuk ke hotel, berpikir dalam hati. Ilmu Mati ini memang jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan Arta. Dan saat dia menggunakan telapak tangan, langsung menghisap kering darah rusa jantan, kelihatannya kultivasinya sudah mencapai tingkat paling dasar. Mengenai apakah Mati menyembunyikan kekuatannya, jarak Rocky terlalu jauh, tidak bisa mengetahuinya. Sekelompok orang anggota mobil melihatnya sampai melongo, benar-benar dibuat terkejut oleh jurus kembali jadi muda, Mati. Hanya Yoga yang tidak tergerak, ekspresinya juga agak menghina. Sejak awal dia sudah pernah melihat efek menakjubkan sebutir obat dewa yang bisa membuat orang tua menjadi muda di tempat Master Rocky. Sekarang Mati hanya berkurang sedikit kerutan, dibandingkan dengan pil Dewa Master Rocky, perbedaannya jauh. Tapi, terhadap acara White Dragon besok Yoga masih cemas. Karena bawahan Jimmy, masih ada seorang berkekuatan aneh, Pim yang merupakan juara pertama bertahan acara White Dragon. Apalagi Jimmy sudah mengatakan, tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Balmeru hidup-hidup. Mati berjalan masuk ke hotel untuk istirahat, orang-orang yang menyambut di depan pintu juga mulai bubar. Rocky turun dari mobil, baru mau jalan masuk ke hotel, malah melihat seseorang yang berjalan keluar dari dalam lobi, di belakangnya diikuti 7-8 orang pria kekar. Tubuh orang ini tinggi besar, tubuhnya mengenakan satu set baju bela diri berwarna emas muda, kepalanya tersanggul sebuah cepolan, diikat naik dengan kain biru, mengikuti cara berpakaian orang kuno. Dia berjalan sampai depan pintu dan menghentikan langkahnya, tampaknya sedang menunggu beberapa orang ke sana. Yoga langsung maju dan memperkenalkan, Master Rocky, ini adalah ahli yang diutus Paman T-Rex, namanya Jaden. Paman T-Rex punya penyakit kaki, tidak bisa jalan jauh, sehingga mengutus Jaden untuk datang dulu ke Dongzu, setelah menyelesaikan segalanya baru menyambut Anda. Selesai bicara, dia bicara lagi ke Jaden, Master Jaden, ini adalah Master Rocky. Halo Master Jaden.
Rocky menganggukkan kepala dengan segan, dia juga melihatnya. Pria bernama Jaden ini memang dipenuhi energi, merupakan seseorang yang kuat yang jarang ditemui. Tapi, setelah dia menyapa, Jaden malah hanya menganggukkan kepala pelan untuk menunjukkan maksudnya. Sikapnya biasa saja, malah seperti Rocky yang datang berkunjung, dan bukan dia yang datang duluan untuk menyambut. Yoga agak canggung, menjelaskan pada Rocky ilmu Master Jaden dalam. Dia sudah mulai belajar bela diri sejak usia 3 tahun, lalu terus berlatih dengan penuh konsentrasi. Biasanya jarang keluar rumah, menghabiskan waktu untuk berlatih, tidak begitu berinteraksi dengan orang lain. Emosinya agak aneh, mohon Master Rocky memaafkannya. Beberapa orang itu adalah murid yang dia terima, diutus oleh Paman T-Rex untuk datang melindungi. Ilmu bela dirinya juga sangat tidak biasa. Rocky menjawab, melihat Jaden tidak tulus, jadi tidak saling menyapa lagi dengannya, langsung berjalan ke dalam lobi. Jaden sedang berdiri di tengah pintu masuk, Rocky langsung jalan ke depan, matanya tidak menatapnya, tidak ada sedikit pun maksud untuk memutar, jadi dia tidak bisa tidak mengalah satu langkah ke samping. Ekspresinya samar-samar kesal. Tapi, beberapa murid di belakangnya, malah mulai membantu atas ketidakadilan yang dialami gurunya. Hanya seorang pemimpin dari aliansi bisnis berani sekali ingin guru kami menyingkir. Kompetisi ini semuanya harus mengandalkan guru kami untuk mengontrol situasi, dia tidak ada gunanya sedikit pun, beraninya begitu tidak sopan. Bahkan Paman T-Rex juga sangat segan terhadap guru, memanggilnya Master. Dia seorang anak muda itu terhitung apa, melihat rupanya itu juga tidak seperti orang yang berlatih bela diri. Garis vertikal. Iya, kalau bisa tunjukkan. Yoga mengerutkan alis tambah canggung. Kalau diganti dengan orang lain, dia pasti menghentikan dengan suara keras. Tapi pihak lawan adalah Jaden yang bahkan sangat dihormati oleh Paman T-Rex. Ilmu bela dirinya tidak bisa dibayangkan seberapa tingginya, bisa melancarkan ratusan jurus yang sebanding dengan Pim dari Balmeru, akhirnya hanya kalah tipis satu jurus. Bagaimanapun acara White Dragon kali ini, juga memang harus mengandalkan Jaden untuk mengontrolnya. Kalau tidak hanya dengan kejadian aneh, mati, menghisap darah rusa mentah-mentah, Yoga hanya dengan melihatnya saja sudah merasa kulit kepalanya gatal. Tidak tahu juga apa jurus panggilan guntur Master Rocky efektif untuk melawan mati. Pendengaran Rocky tajam, sehingga bisa mendengar omongan-omongan ini, juga tahu Jaden juga mendengarnya, tapi tidak menghentikannya. Ekspresi wajahnya cuek, melihat dari martabat Paman T-Rex, jadi tidak banyak bicara. Omongan beberapa orang yang tidak penting, dia tidak perlu memandangnya. Yoga melihat Rocky berjalan masuk ke lift tidak perhitungan, baru berjalan masuk ke sana dengan keringat dingin, hatinya akhirnya lega. Kalau di saat penting ini, orang-orangnya sendiri ribut, akan repot. Jaden berdiri di samping, dia tentu saja mendengar omongan para muridnya, tapi malah tidak membantahnya, terus melihat Rocky berjalan masuk ke dalam lift. Seorang muridnya maju dan berkata, "Guru," kata Paman T-Rex, "si Rocky ini juga seorang ahli, kenapa aku lihatnya tidak mirip sedikit pun?" "Semi, dia adalah temannya Paman T-Rex, jangan bicara menghina." Jaden menghentikan dengan datar, tapi tatapannya malah terlintas sedikit penghinaan. Semi adalah murid besarnya, ilmunya sangat dalam, tadi membantu gurunya untuk menyuarakan ketidakadilan, sekarang bicara dengan berani. "Guru, kami para senior dan junior tadi sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasinya, dia malah takut." "Ahli apanya, aku lihat hanya seorang cacat." Ucapannya parah, Jaden malah tidak menghentikannya lagi, hanya mengangkat kepala, berkata, "Semuanya kembalilah ke kamar, besok tes pertama kamu mungkin akan naik tampil di panggung." "Baik."
Ekspresi Semi senang, langsung mengepalkan tinjunya. Pertemuan acara White Dragon terakhir kali, dia tidak bisa tampil ini gurunya ada maksud untuk membiarkannya menunjukkan wajahnya. Setiap kali acara White Dragon, yang datang melihat pertandingannya semuanya adalah orang yang paling berkekuatan dan berkuasa di dunia, akan memilih yang kekuatannya paling mencolok di antara para pembela diri di atas panggung, membayar uang dalam jumlah besar untuk menjadi pelindung pribadinya, atau bodyguard. Di acara White Dragon terakhir kali, dia punya seorang senior di Dongzu yang pertunjukannya mengagumkan di tes pertama, seorang bos besar dari kota Wasa tertarik dengannya, langsung merekrutnya di tempat menjadi bodyguard pribadi putrinya dengan gaji tahunan sebesar 40 miliar. Katanya, senior ini ternyata saat melaksanakan tugas sebagai bodyguard disukai oleh putri bosnya, sekarang dia seketika berubah menjadi menantu yang baik, membuat mereka sangat iri. Semi mengepalkan tangannya, hatinya berpikir dirinya harus meningkatkan reputasi. Kalau dirinya juga punya nasib seperti seniornya, dan menikahi, Miss Perfect akan langsung berdiri di atas puncak kehidupan. Hati Semi senang, bulunya seperti diolesi madu, langsung menyanjung, "Guru, walaupun kami lebih hebat lagi, juga Anda yang mengajarnya. Kalau bisa beruntung membangun reputasi itu ada guru seperti apa, muridnya juga begitu, tetap saja Anda yang paling kuat. Tapi memberikan kami kesempatan untuk menunjukkan wajah, semuanya tetap harus mengandalkan Anda." Mengenai Rocky itu, dia paling banyak akan pamer sedikit tapi bukan ilmu bela diri. Mungkin saja saat benaran tiba hari tes itu, dia ketakutan sampai tidak bisa buang air, bahkan harus memohonmu naik ke atas panggung. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.